Misalnya ya, I am shouldn't. I am shouldn't. Kalau misalnya kita terjemahkan, si M ini nggak ada artinya. Cuman dia keluar sebagai kata kerja bantu yang merekatkan kata benda di sebuah kalimat. Gitu. Kalau misalnya saya cuma bilang I shouldn't, ini bukan kalimat, Pak Bu. Karena sekali lagi, yang namanya kalimat harus ada subjek, harus ada verb. Itu seminimal-minimalnya kalimat. I shouldn't, ada subjek, ada kata benda. Ini nggak bisa masuk sebagai kalimat. Makanya keluarlah kata kerja bantu biar dianggap kalimat. I am shouldn't. Tuh gitu. Jadi si kata kerja bantu sebetulnya tidak ada artinya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya saya pelajar begitu. Oke. Selain is, MR, was, were. Sebentar. Betul sekali Bu. Itu untuk nominal sentence yang tidak memiliki kata kerja inti, melainkan hanya kata benda atau kata sifat. Jadi kalau kita berbicara tentang sentence nanti ya Bu ya, saya akan bahas juga ada yang disebutnya dengan verbal sentence dan nominal sentence begitu ya. Cuman untuk sekarang karena takutnya saya kalau pakai technical term dalam bahasa Inggris, takutnya nanti ibu bapak pusing sendiri. Saya coba bahas yang sesederhana mungkin begitu ya Pak Bu ya. Oke. Nah, jadi selain is, MR, was, were, ada juga do, does, did. Ini pun sama, auxiliary, gitu ya. Dia biasanya keluar di negatif atau di pertanyaan. Lalu ada juga have, atau has, atau had, yang menopang nanti verb 3, begitu. Terus ada juga yang namanya modals. Modals ini ada 9. Ada will, ada would, ada can, ada could, ada shall, ada should, ada may, lalu ada might, dan ada must. Nah, ini modals disebutnya. Nah, kecuali si modals nih, kalau si modals memang dia punya arti, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Dan nanti kita akan bahas pelan-pelan. Ya. Nah, jadi sekali lagi, yang namanya kalimat itu setidaknya ya, sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan verb. Itu baru disebutnya bisa tergolongnya kalimat. Let's say saya misalnya pengen nulis begini ya, I go, itu teh udah kalimat Pak Bu. Kenapa? Karena ada subjek tuh, ada verb. Ya. Atau misalnya saya punya kalimat we eat. Tuh. Ini teh sudah kalimat. Kenapa? Minimal ada subjek, ada verb. Tuh gitu. Bisa diikuti Pak Bu? Ada pertanyaan mungkin? Ada yang masih bingung? Silakan. Lanjut dulu. Lanjut Pak. Lanjut dulu, baik. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang lain, boleh ya, tinggal ngomong aja langsung. Ya, selanjutnya. Nah, cuman gini Pak Bu, yang namanya sentence, tadi sekurang-kurangnya itu harus ada subjek, ada verb kan ya. Nah, cuman biar lebih cantik, biasanya ada yang namanya complement. Apa complement? Complement adalah pelengkap. Pelengkap apa? Pelengkap dari kata kerja. Jadi yang melengkapi kata kerjanya biar lebih jelas. Contoh misalnya, I eat, kan gitu ya. Saya makan, ini sudah kali, tapi biar lebih oke, biar lebih komplit begitu. Saya tambahin misalnya I eat, misalnya cilok, misalnya itu gitu. Nah, si cilok ini sebagai complement. Karena dia melengkapi it-nya gitu. Makan apa? Makan cilok, tuh gitu. Apakah complement objek? Ya, salah satu bentuk complement adalah objek. Tapi tidak selalu harus objek sih bentuknya, complement itu bisa yang lain gitu. Oke. Jadi complement itu pokoknya yang melengkapi kata kerjanya gitu. Ya. Boleh, tapi ini mah sifatnya tidak wajib, tidak seperti subjek verb.
Kalau subjek verb mah harus selalu ada, kalau complement mah boleh ada, boleh enggak. Nah, boleh juga Ibu Bapak tambahin, misalnya kalau mau tambah komplit, ada yang namanya modifier. Modifier itu apa? Modifier adalah keterangan. Keterangan apa? Biasanya ada dua. Ada yang namanya modifier of place atau tempat, begitu. Dan ada yang disebutnya modifier of time atau waktu, gitu. Jadi misalnya saya bilang begini, I eat, so misalnya at Pemda, misalnya every day. Tuh, ini adalah kalimat sederhana yang komplit. Ada subjeknya, ada verbnya, ada komplementnya, ada modifiernya. Modifiernya juga ada dua, ada tempat dan ada waktu, gitu. Dan catatan, ya sekali lagi catatannya, jika ada dua modifier, oke, saya kasih catatan di sini, misalnya jika ada dua modifier di kalimat yang sama, begitu ya, itu urutannya harus selalu place baru diikuti time, nggak boleh time baru place, begitu ya. Segitu dulu Pak Bu, mangga sambil menarik nafas dulu, ada yang mau ditanyakan tentang sentence. Kembali lagi tadi ke pertanyaan yang di chat. Terus apakah tadi kan nominal itu mah nominal sentence, bukan betul. Jadi kalau kita berbicara tentang sentence ya, itu ada dua jenis sentence itu. Ada yang disebutnya dengan verbal sentence atau kalimat yang memiliki kata kerja inti, dan ada yang namanya nominal sentence, kalimat yang tidak memiliki kata kerja inti yang hanya dibangun oleh kata benda atau kata sifat. Berbeda. Contoh misalnya gini, yang verbal sentence, I go to school every day. Tuh. Itu verbal sentence, kenapa? Karena ada kata go yang artinya pergi. Dia kata kerja inti. Berbeda dengan yang tadi saya tulis tadi, I am student. Di situ nggak ada kata kerja. Student itu kata benda, begitu kan? Oh, berarti dia nominal gitu. Atau she is pretty. Pretty itu bukan kata kerja, dia kata sifat. Tuh, jadi dia nominal sentence gitu ya. Oke, nah jadi secara sederhana Pak Bu, sebentar, ini terang. Oke. Nah jadi, sekali lagi Pak Bu, kalau misalnya kita berbicara tentang kalimat sederhana yang ada di TOEFL, Pak Bu ya, harus pastikan dia urutannya subjek dulu keluar, baru diikuti dengan verb, diikuti dengan complement, lalu modifier. Jika ibu bapak nanti di soal ketemu modifier, misalnya SMVC, SVMC, berarti itu ngaco. Kalau di sentence completion jangan dipilih, kalau di error identification itu jawabannya. Begitu. Contoh Pak Bu, misalnya nih, bantuin saya Pak Bu, kita analisa bareng-bareng. Misalnya saya punya kalimat begini. John misalnya fixes the bike in the garage. Misalnya. John fixes the bike in the garage. So, subjeknya yang mana Pak Bu? Bantu saya. John, baik. Oke. Lalu verbnya yang mana Pak Bu? Fixes. Oke, fixes ya. Fixesnya adalah verb. Lalu the bike sebagai apa Pak Bu? Noun. Complement. Oke, nice. Sebagai complement ya, karena dia melengkapi fixesnya. Benerin apa? Benerin motor, kan gitu ya. In the garage sebagai apa? Modifier of place. Modifier of place. Mantap, luar biasa. Oke, sekarang saya punya kalimat yang kedua. Misalnya begini. John and Mary, misalnya ya, are watching TV right now. Misalnya. Mana subjeknya? John and Mary. John and Mary. Oke, sorry, salah nulis.
John and Mary sebagai subjek, mantap. Jadi nggak hanya satu ya, bisa dua atau lebih dari dua. Oke, John and Mary adalah subjek. Mana verbnya? Watching. Watching, ini verb begitu. Oke. Mana komplemennya? TV. TV, baik. Oke. Komplemennya TV. Kalau right now sebagai apa? Modifier of time. Modifier of time, mantap. Nah, sekarang pertanyaan saya, si R-nya termasuk apa dong, kasihan? Nggak masukin. Auxiliary. Nah, Pak, Bu, begini Pak, Bu. Auxiliary verbs, auxiliary itu adalah verbs walaupun dia punya embel-embel bantu, kata kerja bantu gitu ya, tapi dia tetap kata kerja, Pak, Bu. Jangan didiskriminasikan, kasihan. Satuin, are watching adalah verbs. Cuman begini, catatan saja ini ya Pak Bu ya. FYI saja for your information. Jika Ibu ketemu dua kata kerja atau lebih di kalimat yang sama, itu disebutnya verb phrase. Gitu ya, atau disingkatnya VP. Frase kata kerja gitu ya. Itu dalam TOEFL itu disebutnya verb phrase gitu ya. Nah, jadi bedakan. Kalau verb itu hanya satu, kalau verb phrase itu lebih dari satu kata kerja. Bisa diketik, Pak Bu? Oke, Pak Bu? Mantap, Pak Bu? Baik, kalau gitu saya mau sebentar. Give me 5 minutes. Saya minta 5 menit sebentar ya. Saya mau buka file dulu. Gimana ya? Pak. Ja. Oh, ini dia. Sebentar. Oke. Iya, silakan Pak. Ada yang bisa dibanting, bantu. Odoy. Mangga, bila yang nobody taraskeun mangga. Baiklah, penelitian. Baik, Pak Bu, terlihat ini ada exercise 1. Terlihat Pak Bu? Halo? Lihat Pak. Terlihat ya, baik. Saya juga akan kirimkan ke grup biar Ibu Bapak bisa lebih jelas mungkin nanti sebentar. Screenshotannya untuk apa soalnya. Nah, itu dia sudah saya kirimkan. Exercise 1 kita coba bahas bareng-bareng Pak Bu. Tentang subject, verb, complement, and modifier. Subject, verb, complement, dan modifier. Perintahnya begini. Identify the subject, verb, complement, and modifier in each of the following sentences, katanya. Identifikasi mana subjek, mana verb, mana complement, dan modifier di kalimat di bawah ini, katanya. Remember, ingat, katanya, that not every sentence, tidak setiap kalimat, has complement or modifiers. Memiliki complement atau modifier. Gitu ya. Examples, contoh. Jill is buying a new hat in the store. Subjeknya mana? Jill is buying, karena dia ada dua, berarti disebutnya VP, itu ya, verb phrase. A new hat sebagai complement. In the store, ini modifier of place, gitu ya. Tetapi kita coba cek contoh yang kedua. Betty is shopping downtown. Betty subject, is shopping verb phrase. Nah, cuman di sini tidak ada complement, dia langsung modifier of place, gitu ya. Jadi sekali lagi, yang wajib itu harus selalu ya, subject verb. Sedangkan complement dan modifier itu mah boleh ada, boleh enggak, gitu. Di setiap kalimatnya. Kita coba bareng-bareng nomor 1, Pak Bu. Mana subjeknya? George. George, baik, saya pisahkan. Lalu kedepannya ada verb atau verb phrase? Verb phrase. Yang mana sampai mana? Is cooking. Is cook. Mantap. Lalu
ada complement tidak? Dinner ada. Dinner ya, oke. Ya. Sedangkan tonight? Modifier of time. Modifier of time, beres. Nah ini begini cara ngerjainnya Pak Bu. Kita coba lagi nomor 2. Mana subjeknya? Henry and Marcia. Henry and Marcia, very good. Kedepannya verb atau verb phrase? Surprise. Yang mana? Visit. Have visited, good job. Lalu sisanya apa? The president. Complement. Complement. Nice. Nah Pak Bu, saya akan kasih waktu Ibu Bapak untuk menganalisa 3 sampai 10. Saya kasih waktu 2 menit aja. Silakan. Mangga. Gimana Pak Bu? Sudah siap? Kita mulai ya. Nomor 3, subjek yang mana Pak Bu? Yang mana? We. Oke, mantap. Kedepannya ada verb atau verb phrase? Surprise. Yang mana? Can eat. Can eat. Oke. Terus lunch sebagai apa? Complement. Complement. Oke, mantap. Kedepannya apa? Modifier of Place dan time. time. Iya betul. Modifier of place, restaurant, modifier of time, today. Bagus, luar biasa. Nomor 4, mana subjeknya? Pet. Mantap. Kedepannya verb atau verb phrase? Surprise. Sampai mana? Sampai boat.
Sampai bought. Oke. Gasoline sebagai complement dan yesterday sebagai Modifier of time. modifier of time. Mantap. Nomor 5 mah gampang. Mana subjeknya? Trees. Freeze dan grow sebagai verb. Oke. Nomor 6 mana subjeknya? It. It. Oke. Verb atau verb phrase ke depannya? Sampai mana? Raining. Oke. Terus 7 o'clock this morning sebagai apa? Modifier. Modifier of Time. time. Di sini nggak ada place ya. Karena 7 o'clock this morning jam 7 tadi pagi gitu kan ya. Jadi dia merujuk ke waktu saja. Baik, nomor 7 mana subjeknya? She. She, mantap. Lalu ke depannya verb atau verb phrase? Verb saja. Yang mana? Open. Opened. Good. Lalu checking account sebagai apa? Complement. Oke. Dan at the bank last week? Modifier. Modifier of place and time. Oke. Nomor 8. Mana subjeknya? Harry. Good. Lalu ke depannya ada apa? Verb atau verb phrase? Yang mana? Washing. Dishes sebagai apa dong? Complement. Complement. Dan right now? Modifier of time. Oke. Nomor 9. Mana subjeknya? She. Lalu ke depannya verb atau verb phrase? Verb saja. Yang mana? Open. Opened. Lalu her book sebagai? Complement. Complement. Nice. Nomor 10. Subjeknya yang mana? Paul, William, and Mary. Good job. Ke depannya verb atau verb phrase? Verb phrase yang mana? We're watching. Oke. Television sebagai? Complement. Dan a few minutes ago? Modifier of time. Modifier of time. Wih, mantap. Luar biasa Ibu Bapak ya. Tapi Bapaknya nggak kedengeran nih suaranya. Pada kemana ini Bapak? Oke. Menyimak, Pak, menyimak. Ya baik. Ini pertimbangan pertama Ibu Bapak di saat memasuki bagian 2, bagian structure and written expression, itu adalah Ibu Bapak cek dulu struktur kalimatnya sudah SVCM atau belum. Jika memang sudah SVCM, oh berarti masalahnya di yang lain. Tetapi kalau sudah ketahuan dari SVCM-nya aja udah ngaco, ya udah berarti itu jawabannya gitu. Kalau di error identification ya, tetapi kalau di sentence completion, ya jangan dipilih, berarti itu bukan jawabannya gitu. Ini saya kasih contoh lah satu, sebentar saya share dulu. Bentar ya. Kalau yang lembar yang ini kelihatan nggak Pak Bu? Kelihatan? Sampai exercise 2 dan seterusnya? Nggak ada? Nggak ada? Oh, oke, berarti saya ganti share dulu. Saya stop share sebentar. Baik. Ini dia. Nah, coba Kit. Nah, ini yang disebut dengan error identification ya, Pak Bu ya. Bisa kita lihat di sini ada kalimat yang cukup panjang, terus di bawahnya ada garis bawah A, B, C, D, dan itu yang harus kita cari tahu mana nih yang ngaconya gitu. Sekarang kita lihat dulu nomor 7, Pak Bu, bareng-bareng. Kalau di ibu-ibu ada enggak? Kalau di saya emang nggak ada. Nggak ada? Di Ibu ada? Betul, Pak. Ada, Pak. Ada cenah saurna. Sinyal panginten Pak. Di Sewu jauh, Pak. Aduh. Oh, di Sewu. Lebih hebatnya. Oke. Bisa kebaca ya? Coba kita lihat. John decided to buy in the morning a new car, but in the afternoon he changed his mind. Kalau kita praktikkan, kalau kita aplikasikan konsep yang tadi, SVCM dulu kan yang kita lihat, kira-kira kesalahannya yang mana ini Pak Bu? Yang A, yang B, yang C, yang D? Yang B, in the morning harusnya di belakang. Ah, mantap, luar biasa Ibu. Kalau misalnya kita analisis ya, John, oh subjek kan gitu ya. Decided to buy, oh ini verb phrase kan gitu. Harusnya setelah verb phrase kan complement ya. Iya. Di sini tiba-tiba ada in the morning, ini mah modifier kan gitu.
Sedangkan a new car, ini komplemennya sebelah sini. Tuh, jadi S, V, M, C, tuh, ini teh nggak boleh, Pak, Bu. Ya, jadi jawabannya yang B. Nah, kurang lebih seperti itu kalau di error identification. Contoh lain, Pak, Bu, misalnya, masih ada nggak ya? Saya cek dulu. Sebentar. No. Oh, boleh nomor 29, Pak, Bu. Silahkan. 29. Yang mana kira-kira jawabannya? Yang mana kira-kira yang salahnya? B. B juga. Alasannya? Yesterday. Oh, Yesterday. Our friends. Ya, we-nya subjek, called-nya verb, kan gitu ya? SV itu ya. Harusnya ketemu komplement ya. Ini malah modifier. Yesterday-nya yang ngaco ya. Mantap. Coba nomor 30. B juga. Sama B juga. Alasannya apa? Harusnya Last night. playing outdoor last night. Outdoor last night. Iya. Betul sekali. Luar biasa. Mantap, Ibu. Jadi, sekali lagi ya. Jika ada dua modifier di satu kalimat yang sama, pastikan place dulu baru time. Kan gitu ya? Wih, luar biasa. Mantap, Pak, Bu. Nah, itu dia kurang lebih contohnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Tapi setidaknya Ibu Bapak untuk sekarang goalnya ya, Ibu Bapak mengerti konsepnya begitu ya. Konsep dari SVCM. Jadi sekali lagi pertimbangan Ibu Bapak pada saat Ibu Bapak pertama kali ngelihat soal bagian 2, cek dulu struktur kalimatnya udah betul atau masih ngaco gitu. Oke Pak Bu, silakan. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. 36 total. Oke, pas rumah bakal diwartosan moal. Gimana, Ibu? Tadi kurang jelas? Maaf, sekali lagi, Bu. Eta cenah pangke dina pelaksanaan di wartosan moal cenah kitu nembe kecil tadi mah. Iya Pak, karena kemampuannya berbeda-beda Pak. Itu sebetulnya bukan ranah saya Pak Bu sebetulnya ya. Mungkin nanti Ibu Bapak bisa ngobrol lah dengan Itu the point. pihak Beverly ya, begitu kan saya di sini dimintai tolong untuk mengisi short course saja Pak Bu. Masalah pelaksanaan teknis mungkin lebih tepatnya ke Pak Fauzi begitu ya. Mangga ngobrol aja sama beliau. Begitu ya Pak Bu. Siapa? Makasih. Oke. Tapi yang saya tahu ya Pak Bu, yang sudah-sudah untuk Unpad ya, untuk Unpad mungkin nggak mau susah. Jadi berbeda kalau kita ngambil di tempat. Kalau kita ngambil di tempat itu kan per booth ya. Jadi satu booth itu bisa jadi antara misalnya individu 1 dengan individu 2 itu berbeda paket soal. Nah, kalau misalnya mudah-mudahan masih bisa secara online seperti tahun-tahun kemarin, itu Unpad memberikan satu paket soal yang sama untuk keseluruhan anak-anak yang dari IP begitu ya. Cuman memang si ABCD-nya yang dirubah. Jadi mungkin jawaban di Pak Ade A, jawaban di Bu Fitri misalnya C misalnya gitu. Satu paket soal tapi jawabannya yang diacak, biasanya begitu. Berbeda pada saat kalau kita main ke Unpad langsung untuk tes, itu biasanya memang berbeda paket soal gitu. Yang saya tahu ya, tapi perihal pelaksanaan apakah ada bocoran atau segala macam itu bukan ranah saya Pak Bu, mohon maaf. Begitu ya. Baik, pertanyaan lain atau boleh saya lanjut?
Lanjut Pak, lanjut. Boleh Ah, lanjut, Pak. Baik, kalau gitu kita lagi aja lah. Maaf Pak Bu, sebelum saya lupa, saya orangnya pelupa ini. Kalau boleh saya minta dibuka dulu videonya semuanya. Saya mau screenshot dulu untuk saya kirimkan sebagai bukti Pak Bu. Kasep iya. kunaon atuh kot nyara rumput ieu teh kita tadi teh sakitu Oh, kangen Sansan, eta jangan kamu sansan. Ya, baik. Saya ini ada dua page. Ini page 1 dulu ya, Pak Bu ya. Saya screenshotnya ya. Di kampus pegoan. 1, 2, 3. Oke, itu untuk page 1. Saya nitip dulu di grup ya, Pak Bu ya. Nitip dulu di grup aja. Ini page 1, lalu page 2-nya. Siap, page 2, 1, 2, 3. Oke. Saya kirimkan, saya nitip dulu di grup. Pak Sansan, saya kameranya. Baik, oke. Belum nyampe sih, tapi nggak apa-apa. Ya, kita lanjut ya, Pak Bu ya. Menu pendinginan lah. Ini receh sekali soalnya. Ini receh sekali. Kita akan berbicara mengenai noun. Sebentar. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya? Baik. Kita akan berbicara mengenai noun. 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 Noun adalah kata benda, Pak Bu. Kata benda dalam bahasa Inggris. Secara sederhana, gampangnya ginilah. Noun itu untuk sementara ya, Pak Bu ya. Untuk sementara saya bilang biar gampang ingatnya ini mah segala yang mau sekian atau beberapa maksudnya. 5 panca indera ya, dilihat, dengar, dicium, dirasa, begitu ya, diraba, begitu. Itu 5 panca indera. Mau satu atau misalnya angin apakah kata benda? Ya kata benda dong, terasa dong kan gitu kan. Walaupun tidak bisa terlihat, begitu kan. Misalnya suara petasan, ya itu kata benda dong karena terdengar. Nah kayak gitu. Oke, jadi apapun yang dirasakan oleh 5 panca indera itu bisa kita masukin kata benda. Untuk sementara, definisinya yang paling sederhana gitu ya. Nanti kita ngobrol lagi lah lebih jauh. Jadi biar cepat dulu aja ini mah. Nah, yang namanya kata benda Pak Bu itu terbagi menjadi 2. Ada yang pertama, 1 disebutnya itu adalah countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Dan yang kedua ada ada yang bilang non, ada yang bilang uncountable noun. Ya ini mah kata benda yang tidak bisa dihitung, begitu. Apa bedanya? Ya masukin aja angka. Kalau misalnya kita masukin angka dia masuk akal, berarti dia countable. Kalau nggak masuk akal, oh berarti non countable gitu Contoh misalnya gini, 3 ayam. Kita ngerti ya, ada 3 ekor ayam maksudnya. Seperti itu. Oh berarti dia countable. Tapi misalnya saya ganti, misalnya 3 pasir. Apaan 3 pasir? Kan nggak jelas gitu. Apakah 3 tumbak, apakah 3 misalnya kubik dan yang lain-lain lah pokoknya. Kalau misalnya di saat dia tidak jadi tidak masuk akal, tidak mengerti, oh berarti dia masuknya non countable atau uncountable. Bisa diikuti Pak Bu konsepnya? Yes. Oke. So let's say misalnya saya punya kata misalnya laptop, apakah dia countable apa non countable Pak Bu? countable. Countable. Baik. Kalau misalnya saya punya kata angin, countable atau non countable Pak Bu? Uncountable. Countable. Oke. Let's say misalnya saya punya kata mobil, countable apa non countable? Countable. Countable. Oke, nice. So let's say misalnya saya punya kata uang, countable apa non countable Pak Bu? Uncountable. Uncountable.
uncountable uang. Countable. Countable, Uncountable. uncountable. Oh, Uncountable. ada perbedaan pendapat di sini. Yang mana yang betul? Countable apa uncountable ya? Uang. Uncountable. Oke, kita masukin aja angka, saya bilang. Misalnya anak saya nggak punya duit, pasti minta, Pak, minta 2 uang apa minta 2.000 kira-kira? 2.000. 2.000. 2.000. 2.000 nya, bukan 2 uangnya. Enak kalau minta 2 uang, saya kasih gopean aja 2 biji. Kan begitu ya. Jadi artinya apa? Itu 2.000 itu bukan angka ya, maksudnya itu Nah, nilai intrinsiknya kan, begitu, nilai intrinsiknya. 2.000 rupiah begitu. So artinya uang itu termasuknya uncountable gitu. Ada beberapa hati-hati Pak Bu yang memang kita yang namanya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris jelas berbeda rasa bahasanya begitu kan. Let's say misalnya nih kayak mungkin berita. Kalau berita di Indonesia lumrah saya pikir pada saat pembawa acara bilang kami akan membawakan beberapa berita atau 3 berita malam ini misalnya. Dianggap si berita bisa dihitung. Tetapi dalam bahasa Inggris itu berita non-countable Pak Bu. News ya news aja, nggak ada news atau to newses misalnya kan. Nggak mungkin ada. So hati-hati, ada yang namanya perbedaan rasa bahasa. Di kita bisa dihitung, di sana enggak. Begitupun sebaliknya. Apa yang harus dilakukan ya cross-check, selalu recheck begitu. Sekarang akses ke internet sangat mudah ya Pak Bu ya, tinggal buka HP aja dengan googling gitu, atau ke WhatsApp, bahkan sekarang ada AI-nya gitu kan ya, tanya ke AI itu pasti keluar jawaban gitu ya. Nah jadi hati-hati, harus selalu di cross check. Jika memang tidak pasti atau misalnya kita punya rasa ragu-ragu, mending ngecek dulu gitu. Nah itu dia countable dan non countable, bisa diikuti ya Pak Bu konsepnya ya. Halo, ada pertanyaan dulu nggak? Siap, oke. Nah sekarang gini Pak Bu, kalau kita berbicara tentang countable dan non-countable, si countable ini punya 2 bentuk juga, gitu. Countable ini punya 2 bentuk. Apa aja? Oke. Sebentar, saya masukin tabel aja lah sini biar enak. Nah, ada yang disebutnya dengan singular. Salah, kenapa gitu? Singular. Apaan singular? Ya tunggal. Apaan tunggal? Ya 1 gitu. Ada yang disebutnya plural. Apaan plural? Jamak. Apaan jamak? Ya pokoknya lebih dari 1 aja. Mau 2, mau 3, mau 4 itu jamak disebutnya. Singular dan plural. Sebetulnya secara apa ya? Kita bilang aturan umum ya. Merubah kata dalam bahasa Inggris, kata benda dalam bahasa Inggris dari singular ke plural itu cukup mudah. Tinggal dibubuhi s atau is saja ya. Jadi tinggal tambahin s atau is gitu. Contoh misalnya saya punya car, begitu kan? Ya tinggal rubah jadi cars. Kalau cars 1 berarti cars lebih dari 1. Mau 2, mau 3, mau 4, terserahlah, pokoknya lebih dari 1. Atau contoh lain, misalnya saya punya kata misalnya bird misalnya, bird. Oh, birdnya berarti 1 kan? Kalau saya kasih birds, oh lebih dari 1. Gitu kan? Itu secara aturan umum itu mudah, tinggal kasih s atau is. Nah, hati-hati, cuman untuk yang akhirannya s, x, apalagi ch, sh begitu, o, dan kadang-kadang Y, saya bilang kadang-kadang ya, nggak semua. Ini harus pakai akhirannya ES. Contoh, misalnya hero, pahlawan. Kalau hero-nya banyak, ya udah hero kasih ES gitu. Heroes. Atau contoh lain, misalnya jam tangan, watch, gitu kan ya. Jangan dipaksa jadi S langsung watches gitu ya, nggak bisa. Karena akhirannya CH, kasihlah ES jadi watches. Gitu ya. Jadi itu aturannya. Cuman hati-hati seperti yang saya bilang, nggak semua Y harus jadi ES. Contoh boy, ini mah anggar weh jantan boys begitu. Pernah ketemu jadi boyes begitu kan, nggak ada boyes.
Hati-hati. Nah ini kapan atuh pakai Y, kapan atuh yang S biasa sama yang ES gitu ya. Cross check Pak Bu. Ya jadi hati-hati. Yang bisa Y yang jadi ES apa? Baby salah satunya. Baby, bayi ya. Jadi babies kan gitu. Y-nya rubah dulu jadi I biasanya. Berbeda dengan boy. Boy mah tetap jadi S aja, boys gitu. Oke, nah itu dia singular dan plural. Merubahnya secara sederhana seperti yang saya bilang, aturan umumnya tinggal kasih S atau IS. Cuman hati-hati Pak Bu. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan yang namanya irregular noun atau kata benda tidak beraturan Pak Bu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini Pak Bu, si perubahan singular ke pluralnya dia berbeda. Contoh, misalnya ya, person Pak Bu, panginten aya nu apal pluralna naon? Ada yang tahu mungkin? People. Yes, mantap, people. Tuh begitu ya. Tejanten persons gitu ya. atau napi child panginten aya nu terang children tuh gitu, dan masih banyak lagi ini teh. Atau misalnya ox, tahu ox Pak Bu? Lembu ox teh. Apakah jadi oxes? Tidak. Jadi apa coba? Ada yang tahu mungkin? Jadi sapi, Pak. Sapi. Oxes lagi. Oxen tuh gitu ya. Itu teh pluralnya sama ini juga Pak Bu. Mangga di cross check aja, tinggal dilihat aja. Kata kuncinya gini. List atau daftar dari irregular noun pasti keluar. PDF misalnya tambahin. Pasti keluar. Tinggal download aja. Apalin weh gitu. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan ketemu dengan yang namanya irregular noun atau kata benda tidak beraturan ya. Harus di cross check, itu mah wajib ya, karena menanggulangi saja Pak Bu, takutnya salah gitu ya. Jadi mending di cross check dulu kalau misalnya ragu. Nah itu dia Pak Bu, untuk noun segitu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya kita lanjut dulu dikit lagi. Nggak ada? Lanjut dulu? Lanjut Pak. Lanjut dulu, baik. Pak Bu, jika kita berbicara mengenai noun atau kata benda, itu tidak akan terlepas dengan yang namanya determiner, Pak Bu. Sana determinernya, determiner, cina gitu. Apaan determiner? Noun atunya. Gampangnya mah gini lah. Penentu aja. Penentu jumlah lah. Gampangnya begitu. Biar gampang mah. Apaan determiner teh? Jadi gini Pak Bu. Tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu cukup sederhana ya. Dalam bahasa Inggris ini untuk penentu jumlah seperti banyak, sedikit gitu ya. Itu bergantung dari si kata bendanya gitu. Saya buat dulu tabelnya aja segini dulu lah. Nah, ini C untuk countable ya. C untuk countable, N untuk yang non countable. Nah, misalnya untuk banyak ini tergantung Pak. Kalau misalnya si kata bendanya countable, dia banyaknya harus menggunakan many gitu. Cuman untuk non countable, saya harus menggunakan, nggak boleh many, harus menggunakan, ada yang tahu mungkin? Much. Nah begitu. Jantan kedah ninggal heula si kata benda nate naon gitu, supados tidak salah. Contoh, I have many money, betul salah? Salah. Kedah naon? Much. I have much money. Oke, lagi. I have misalnya I have much friends. Betul salah? Salah. Many. Salah juga harusnya. Many. Ya, many kan gitu. Many friends kan itu. Karena friends bisa dihitung gitu maksudnya. Mengerti ya Pak Bu ya? Apa yang saya bicarakan ya? Oke. Nah, selanjutnya untuk sedikit juga kita bedakan, sedikit untuk yang countable kita gunakan few, sedangkan untuk non countable kita gunakan little, begitu ya. Little di sini bukan artinya kecil tetapi sedikit. Untuk lebih banyak, mas sama dua-duanya boleh menggunakan more.
gitu. Ya, boleh dua-duanya menggunakan more. Untuk lebih sedikit, kita bedakan lagi. Lebih sedikit. Kalau yang countable, kita pakainya fewer. Tapi untuk non-countable, ada yang tahu mungkin Pak Bu? Less. Yes, mantap. Less. Makanya ibu bapak kalau jajan teh botol sosro gininya, sok aya less sugar. Gulanya lebih sedikit. Kenapa pakai less? Karena sugar tidak bisa dihitung. Gitu. Selanjutnya Pak Bu, biar satu tabel aja lah. Hati-hati dengan punten. Hati-hati dengan ini kita turunin aja dulu biar enak. Auxiliaries yang dipakai ya. Kalau misalnya countable, kalau bendanya satu, itu pasti urusannya dengan antara is atau was atau does atau has. Ya. Tapi kalau lebih dari satu, ketemunya are atau were atau do atau have, gitu ya. Sedangkan untuk non countable ini mah dianggapnya satu berarti pasti akan ketemu yang ini. Tuh. Gitu. Is, was, does, has. Itu auxiliary. Terus kalau misalnya ada lagi kata tunjuk Pak Bu, demonstratif disebutnya tuh ya. Demonstratif. Ini juga sama dibedakan. Kalau cuma satu ya, paling dia ketemu this atau that. Ini dan itu gitunya. Kalau bendanya satu. Tapi kalau bendanya lebih dari satu, nggak boleh pakai this dan that. Kita rubah jadi These. these dan those. Those. Gitu. Gimana ngebedain this dengan this ya? Beda harkat lah ya, 2 harkat lah Pak Bu. Ya pendek, ya agak panjang. This, these gitu ya. That, those gitu ya. Ini dan itu. Tetapi untuk non countable ini mah tetap pakainya ini aja. Tuh. Gitu Pak Bu. Ini ya biar gampang ingatnya aja lah, biar gampang ingatnya seperti ini. Contoh Pak Bu, saya punya kalimat begini. There is so many pollution in this town. Betul salah Pak Bu? Harusnya pollutions. Pollutions? Yakin? Oke. Ada salah. Sorry. Ada pendapat lain mungkin? Kata ibu katanya ada nanti coba. Kenapa? There is so many pollutions gitunya in this town. Tadi satu begitu. Terus pakai much kata Bu Tina. Oke. There is so much pollution gitu in this town. Ada yang lain mungkin? Mangga. Yang satu pakai s ininya katanya. Yang satu many-nya ganti pakai much. Nah gitu. Jadi yang mana tuh Pak Bu? Nah, yang perlu dijadikan patokan Pak Bu adalah kata bendanya. Kita harus rada menganalisa dulu kata bendanya itu bisa dihitung atau tidak. Sekarang kita ngomongin pollution Pak Bu. Polusi ya. Bisa dihitung atau tidak Pak Bu? Tidak. Tidak ya. Oke. Berarti apakah boleh pakai many? Jangan. Oh, jangan. Berarti harus pakai apa? Pakai much. Pakai much. Oh, berarti yang lebih tepat yang bawah gitu ya. Ini yang lebih tepatnya much pollution. Oke, lagi coba misalnya. Saya punya kalimat begini Pak Bu. Dikit aja bedain. There is so many horses in this town. Betul salah Pak Bu? Salah. Nah, salah. Udah betul. Harusnya are itunya. Wih, mantap Pak. Begitu ya. Ininya udah bener ya. Betul sih ininya mah many horses. Horses kan bisa dihitung. Harus pakai many. Iya nu jadi racun. Kenapa banyak pakai is kan gitu ya? Harusnya menggunakan apa? Are. Are.
There are. Nah, di TOEFL teh Pak Bu nanti ya di bagian error identification-nya yang nyempil-nyempil kayak gini banyak loh Pak Bu gitu. Harus jeli loh Pak Bu, hati-hati ya. Pastikan ini tadi disebutnya nanti apa ya? Kita bilangnya subject verb agreement, itu mah nantilah beberapa pertemuan ke depan aja. Kalau saya kasih sekarang takutnya nggak sanggup. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, so jadi hati-hati sekali lagi saya tekankan kembali untuk penggunaan determiner itu tergantung kata bendanya, dia countable atau non countable. Begitupun sama penggunaan auxiliary, kapan kita pakai is, kapan kita pakai are, kapan kita pakai will. Demonstratif, kata tunjuk sama, bergantung kata bendanya, bisa this atau that, these atau those gitu. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ini saya kirim dulu aja lah bentar biar tidak lupa. Atau mau saya rapikan dulu saja nanti saya kirim atau ya itunya rangkumannya ya Pak Bu. Ya, sambil itu Pak, yang paling atas 10 soal. Yang ini Bu, Bukan yang bawahnya, punten. yang Yang 10 soal ini. tadi. Yang ini mangga. sambil dikasih keterangan di situ mana subjeknya, mana Nah, eta mah kena ku ibu nyaliras supaya ibu latihan deui nya. Apa sudah? Bapak ayeuna di Cirian. Ini sudah saya kasih Bu. Silakan Ibu sambil mengingat. Nah, salah satu kunci keberhasilan TOEFL Pak Bu, punten Pak Bu, ini harus ada yang namanya effort. Artinya ada usaha dan TOEFL itu tidak ada yang jago Pak Bu. Adanya yang terbiasa. Semakin sering terekspos, semakin sering baca akan semakin terlatih. Jadi saya harapkan dari Ibu Bapak, karena kita memang short course ya, 7 pertemuan yang memang harusnya idealnya, output idealnya itu begitu melalui 30 sampai 40 pertemuan gitu baru oke gitu. Karena kita cuma 7, artinya effort Ibu Bapak pun harus diperlihatkan nih gitu. Dengan ya banyak mengulang, banyak baca apa yang sudah kita diskusikan di kelas online maupun offline nanti gitu ya Pak Bu ya. Saya mohon kerjasamanya biar nanti apa yang dihasilkan itu sesuai dengan harapan lah begitu. Oke, ini akan saya kirim juga, santai. Jadi pasti yang kita bahas akan saya kirim melalui WhatsApp lah semuanya ya. Dan tapi mohon maaf untuk masalah rekam itu mangga sendiri-sendiri saja. Saya sudah berikan aksesnya. Soalnya mohon maaf karena laptop yang saya gunakan ini laptop jadul, jadi memorinya sangat sedikit. Kalau saya pakai rekam nanti akan berat gitu. Oke Pak Bu, gimana? Sekalian lah nanti saya juga kirim latihannya sebentar ya. Ini saya copyin dulu lah rekam itunya, latihannya. Latihan, nah ini dia. Salah. Oke, ada ya latihannya ya. Nah, ini ya. Yang yang exercise 2 mah gampang, Pak Bu. Mana yang countable, mana yang non countable gitu doang. Television apa Pak Bu? Countable. Countable. Car? Countable. Countable. News? Uncountable. Non-countable. Geography? Uncountable. Non-countable. Atmosphere? Uncountable. Non-countable. Person? Countable. Countable. Water? Uncountable. Uncountable. Very good. Pencil? Countable. Countable. Food? Countable. Uncountable. Foods. Kenapa ragu? Yang mana coba? Uncount. Meal. Uncountable. Oke. Tooth? Ya. Uncount. Teeth. Countable. Jadi countable. Tooth. Ya. Ada pluralnya ya. Jadi teeth ya. Ya. Oke. So? Countable. Uncountable. Iya, gimana ngitungnya? Ada yang batang, ada yang cair, ada yang bubuk Ya. gitu. Minute? Countable. Countable. Oke. Cup? Count. Uncountable. Money? Tadi uncountable udah. Uncountable udah ya. Hydrogen? Uncount.
Uncountable. Oke, nice. Langsung ke exercise 3. Ini juga gampang. Lihat aja kata bendanya. Mana jawaban yang tepat? Contoh nomor 1. He doesn't have money. Many apa much? Much. Much. Oke, nomor 2. I would like salt on my vegetables. A Little. little. A little. Good. Number 3. She bought cards last night. Cards Oh. last night. Those. Those. Nice. Okay. There are students in this room. Fewer. Fewer. Good. Number 5. There is bad news. Too much. Too much. Too much. Good. I do not want water. This. Ke satu kedua. Ke satu. Yang kedua. Yang ini. Yang kedua. Oh, yang kedua. Oke, sip. This water. Nomor 7. This is information to learn. Too many. Spending. Information kata kuncinya di sini. Too much. Bisa dihitung nggak information? Enggak bisa. Tidak. Enggak ya. Jadi too Too much. much. Hati-hati. Nomor 8. People left early. Few. A few. Okay. Would you like coffee than this? Less. Less coffee. Nice. This jacket costs Too much. too much. Iya Too dong. much. Cost itu kan urusannya sama Iya. harga gitu ya. One. Ih, mantap Pak Bu. Keren Pak Bu lah. Lagi saya kasih yang error identification sekarang. Bentar. Ini dia, sebentar. Nomor berapa ya? Oh ini. Bolehlah nomor sebentar. Sebentar. Mana ya? Bolehlah nomor 32 lah. Mana yang ngaconya? 32. Little bit. Yang B. A few. Iya, B jawabannya ya. Kelewat, Pak Bu, nomor 31. 31. Those. Iya, A jawabannya ya. Homework soalnya kan. Oke, nomor 33. And yang B. B juga. Harusnya apa? Children. Gitu. Sip, mantap. Luar biasa. Itu dia kurang lebih bentuk errornya seperti itu ya. Nanti kalau ada lagi ya kita bahas lagi lah. Nah, Pak Bu, untuk menu pemanasan mah segitu dulu lah biar gak kram. Nanti insya Allah minggu depan ya entah itu online, entah itu offline, saya kembalikan lagi ke Ibu Bapak. Seperti biasa mungkin nanti akan ada polling. Mangga kita mah. Badai online hayu, badai offline siap gitu ya. Alah, ke Garut teh jauh, Pak.